Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat petani semua. Kembali lagi di channel Giarta Production. Dan tentunya ini adalah sebuah channel yang membahas tentang pertanian, khususnya pertanian padi. Salah satu permasalahan kita dalam menanam padi adalah asam-asaman yang khususnya terjadi pada musim tanam ke-1 dan kedua ya sobat petani. Namun lebih sering terjadi pada MT2. Permasalahan asam-asaman ini sering terjadi sepanjang tahunnya pada tanaman padi kita. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi asam-asaman pada tanaman padi, berikut ini saya ulas penjelasannya hanya untuk sobat petani semua. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengatasi asam-asaman pada tanaman padi ini, terlebih dahulu harus kita ketahui apa penyebabnya. Dan jika diamati dengan seksama, penyebab tanaman padi terkena penyakit asam-asaman adalah pH tanah yang rendah atau kondisi tanah yang asam. Dengan demikian, tanaman padi yang terkena penyakit asam-asaman ini sebenarnya bukan tanamannya yang bermasalah, melainkan tanahnya yang bermasalah ya sobat petani, yaitu pH tanah yang rendah atau nilai pH di bawah 6,5. Sedangkan pH tanah yang ideal untuk tanaman nilainya yaitu 6,5 sampai 7. Nah, selanjutnya harus kita ketahui pula apa saja penyebab rendahnya pH tanah tersebut agar bisa dilakukan tindakan penanganan dengan tepat. Penyebab rendahnya pH tanah antara lain ketersediaan unsur hara magnesium dan kalsium dalam tanah jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak tersedia. Adanya proses dekomposisi jerami atau sisa penanaman sebelumnya yang belum selesai. Karena ada proses dekomposisi jerami ini mengakibatkan unsur hara kalsium terbuang. Dari kedua penyebab tadi, maka akan timbul penyebab yang ketiga yaitu dominannya kandungan logam dalam tanah yaitu aluminium dan besi atau Fe. Sebenarnya unsur Fe tersebut dibutuhkan oleh tanaman, namun jika ketersediaannya berlebihan pada tanah, maka hal tersebut akan meracuni tanaman. Nah, gejala tanaman padi yang terkena asam-asaman adalah daunnya kecoklatan seperti berkarat. Jika tanaman padi tersebut dicabut, maka tampak akarnya berwarna kuning kecoklatan seperti karat, yang diakibatkan karena keracunan unsur Fe. Akibatnya, tanaman padi tumbuhnya merana. Jika tanaman padi terlanjur terkena asam-asaman ini, meskipun dilakukan pemupukan, tidak akan membuatnya tumbuh subur, malah justru akan memperparah kondisinya ya sobat petani. Dan untuk memperkecil peluang terjadinya asam-asaman pada tanaman padi kita, maka sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan. Dan tindakan pencegahan tersebut dapat dilakukan berdasarkan apa saja penyebabnya, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya adalah setelah proses panen padi pada penanaman sebelumnya selesai, maka segeralah melakukan penyemprotan herbisida pada sisa-sisa jerami dan rerumputan yang ada di lahan. Adapun herbisida yang bisa digunakan yaitu berbahan aktif paraquat seperti merek dagang Gramaxon yang dicampur dengan 1 gelas air mineral pupuk urea untuk disemprotkan bersamaan. Tujuannya yaitu agar sisa-sisa batang padi dan jerami cepat mati dan mengering. Sedangkan penambahan urea tersebut adalah untuk mempercepat proses pelapukannya. Selanjutnya, segeralah lakukan pengolahan lahan sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum penanaman dilakukan. Tujuannya untuk memberikan waktu yang cukup dalam proses dekomposisi jerami, sehingga ketika dilakukan penanaman, proses dekomposisi sudah selesai dan kondisi pH kembali normal ya sobat petani. Dan tundalah jadwal tanam jangan terlalu dekat dari pengolahan lahan. Hal ini berkaitan dengan poin nomor 2 yaitu untuk memberikan waktu yang cukup dalam proses dekomposisi jerami.
Untuk mengatasi tanaman padi yang sudah terlanjur terkena asam-asaman, dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. 1. Segeralah keringkan lahan padi dan perbaikilah drainasenya. Hal ini karena biasanya tanaman padi yang terkena asam-asaman yaitu kondisi lahannya sangat becek. 2. Kemudian taburkan kapur dolomit dengan kandungan kalsium dan magnesium untuk menaikkan pH tanah. Pemberian kapur dolomit ini harus dilakukan dengan perhitungan yang matang agar dosis yang diberikan bisa tepat, tidak terbuang, dan tidak berlebihan. Untuk mengetahui kebutuhan kapur dolomit dalam suatu lahan, terlebih dahulu harus diketahui berapa tingkat pH-nya menggunakan pH meter yang disebut petani. Ketiga, jika sulit menentukan dosis kapur dolomit, bisa juga dengan menaburkan pupuk Java ZA Zeoloid aktif dengan dosis 14 kg per hektar. Pupuk ini selain untuk meningkatkan pH tanah, juga mengandung kapasitas tukar kalsium yang sangat tinggi. Selain itu, pupuk ZA berfungsi sebagai pembedah tanah dan memfilter atau menormalkan kandungan unsur logam yang beracun seperti aluminium dan besi atau Fe yang berlebihan. Dan jika sulit mendapatkan pupuk ZA, bisa juga menggunakan pupuk ZnSO4 dengan menaburkan pada lahan dengan dosis 7-10 kg per hektar yang disebut petani. Setelah lahan padi dikeringkan, selanjutnya ditaburkan salah satu dari kapur dolomit, pupuk ZA atau ZnSO4 sesuai dosis dan diamkan selama 5-7 hari. Setelah 5-7 hari dari penaburan pupuk, maka pH tanah akan meningkat. Dan setelah itu, maka segeralah lakukan pemupukan tanaman padi. Namun terlebih dahulu dilakukan dengan cara disemprot. Adapun pupuk yang diberikan adalah pupuk spray dengan kandungan zinc dan kalsium nitrat. Itu tadi ya sobat petani, ulasan saya mengenai cara mengatasi asam-asaman pada tanaman padi, magnesium dan sulfur. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk sobat petani semua. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.